Udah semakanya gede Mas, begitu saya tarik itu semangka nggak masuk Mas ke jendela. Jadi dari Purbalingga sampai stasiun Senen saya pegangin nih semangkanya, sampai celana saya dicopet orang, saya nggak diemin aja, gitu pada ngakak-ngakak ya. Di antara bertiga itu siapa sih yang paling, kan namanya pelawak itu tuh siapa sih yang paling ego? Ego, yang paling ego ya tinggal ganti G-nya Maka aja. Oh gitu ya. Berarti Mas Eko. Tapi beneran Mas Eko berarti paling ego. Oh, waduh Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berada di sini. Tadi macet nggak? Enggak kan? Nggak macet sehingga bisa langsung kemari. Oke, kita akan bahas ya bersama Mas Parto lagi. Yeay, Mas Parto masih di sini, tepuk tangan. Mas, kan Mas Parto lucu banget nih. Ya nggak lucu-lucu banget sih. Nggak lucu banget ya. Lucu-lucu Oke, nah gimana sih bisa berada di posisi ngelucu? Apakah dari kecil memang cita-citanya pengen jadi pelawak atau ada cita-cita lainnya? Dari kecil itu saya paling eksis kalau di depan teman-teman itu kayak bercanda-bercanda sendirian ngelawak. Jadi ada rumah kosong gitu kan, lagi dibangun, masih zaman kecil ya. Ada pasirnya, nah kita diri di situ, saya diri di situ, ya teman-teman ngumpul, saya cerita-cerita, bercanda-bercanda gitu. Nah, mungkin dari situ kali ya. Dari situ ya? Nah, dari situ kali. Ya ampun, dia udah ngedalang. Ini kan sampai ada pasir gitu kan, terus ada kayak orangnya, oh emang udah ngedalang. Itu alasannya di OVJ yang ngedalang ya? Bukan apa ya gini, apa yang saya bayangkan waktu masih kecil ternyata kejadian setelah saya dewasa. Seperti gini, saya cerita di depan anak-anak kecil teman-teman waktu masih SD kelas 3-an ya, depan teman-teman saya cerita lucu-lucu. Nah, ternyata saya jadi seorang pelawak. Pernah juga saya menghayal nyalain tip thread, saya nyebut. Demikian lagu ini saya akan tunjukkan dua depan TV, depan kaca. Saya akan persembahkan lagu ini untuk Bapak ini. Silakan Pak, nikmati lagunya. Ternyata saya jadi penyiar. Di Radio SK. Udah itu di depan kaca. Kamu mau jadi apa kamu? Aku tidak suka. Padahal masih kecil itu. Nggak taunya jadi pemain sinetron. Ya ampun. Apa yang dulu saya bayangkan gitu. Pernah juga membayangkan zaman-zaman waktu masih kecil gitu, enak kali ya kalau punya mobil merah terus punya jaket merah. Begitu saya udah mulai kehidupan ekonomi naik, saya beli mobil merah sama jaket merah. Iya luar biasa ya. Ternyata apa yang kita bayangkan di luar sadar kita itu membuat kita terpacu dan akhirnya kejadian benar. Makanya begitu saya sekarang ini, kok dulu saya pernah cerita kayak gini jadi di depan cermin saya acting jadi pemain sinetron, one-chat tip, terus saya lagunya lagi nyanyi saya ngomong lagu ini saya persembahkan, kok jadi penyiar. Oke, berarti tadi ya pikiran kita akan membentuk dunia di luar kita. Nah tapi siapa yang ngajarin tuh gitu? Kalau misalnya kamu berpikir gini, terus latihan di kaca, nggak ada? Kan masih kecil. Masih kecil nggak tahu saya. Biasa ya, bisa menghayal sendiri aja gitu. Iya, masih bisa berada di posisi itu tuh luar biasa. Nah, aku juga dengar katanya Mas Parto kecil itu pengen jadi TNI, bener nggak sih? Caca cerita loh. Bukannya kecil sih, udah lulus. Saya pernah mendaftar di Angkatan Darat gitu kan. Ternyata usianya belum mencukupi. Terus tahun kemudian di KKO di Gunung Sahari, Marinir waktu itu ya. Tes kesehatan tes tinggal menjalani besok pagi itu harus tes renang sama lari. Besok pagi harus renang sama lari. Terus malamnya saya pulang dari main, ada temen naik motor. Mau kemana? Mau pulang? Gua anterin. Nggak tahu itu teman baru belajar bawa motor. Begitu pas belokan gitu kan ya, belokan set. Maksudnya mobil lagi parkir nggak ada. Digini, awas dua. Nabrak ngerempet mobil. Nah, pas dengkul saya sini, ini tempurnya agak bengkok ke sana. Padahal paginya itu saya harus tes lari sama renang. Kagak jadi. Orang pincang-pincang saya. Orang pincang-pincang saya. Oh, jadi gara-gara itu nggak jadi lanjutin. Tapi kalau misalnya sekarang gini deh,
apa hikmah yang bisa kita ambil kalau dulu itu jadi, sekarang pangkatnya udah apa? Udah pensiun Oh, saya. udah pensiun. Udah pensiun saya. Iya. Udah pensiun. Tapi ada hikmahnya ya gini. Pada saat nggak jadi itu, sekarang melihat perjalanan hidup itu ada hikmahnya nggak sih? Nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Segala sesuatu yang ditakdirkan ke kita, misalkan gagal sebagai ini, gagal sebagai Iya. ini, pasti ada nilai baiknya nanti jadi apa, pasti ada. Pasti ada. Seperti saya alami sendiri, waduh harusnya begini. Cuma Iya. begitu saya pikir, saya masih eksis di ini. Coba kalau udah ini mah udah pensiun. Tadi udah pensiun banget ya. Berarti kalau bisa jadi tentara udah pensiun. Atau dibawa, ditugasi ke daerah perang, kan nggak Iya. tahu ya kan? Nggak tahu. Iya kan, ditugasi tiba-tiba ke daerah sebuah daerah gitu loh, tiba-tiba. Tapi itu namanya takdir dan jalannya ya. Nah oke. Nah sekarang karena keinginan menjadi TNI itu pernah ada gitu kan? Itu ngebawa nggak dengan kondisi sekarang pada saat karir? Sehingga banyak senjata lah, latihan, memang sih bukan senjata ini ya, senapan gitu-gitu kan, kemudian juga kayak airsoft gun mungkin, itu kebawa dari tentara itu nggak sih? Gini, tetangga saya dulu tinggal di Pondokarya, tetangga saya itu polisi, jadi dia tiap pulang tugas atau dinas gitu, pulang dia bawa pistol, revolver gitu kan. Saya panggil namanya, saya ingat banget Pak Sajrah gitu. Pak, ini pistolnya saya bersihin ya Pak. Pak. Udah, saya tiap dia pulang masih bersihin. Pistolnya revolver, diambil pelurunya dulu, ditaruh, nah, masih diputar lagi, ada kosong, baru selain ke saya. Terus saya bagian ngelapin, minyakin. Saya sodok-sodok, saya main-mainin, karena kan pelurunya udah diambil kosong. Semenjak itu saya juga jadi suka senapan gitu. Oh, emang apa rasanya pada saat megang senjata itu? Kok suka? Apa yang dirasain? Saya senang film cowboy zaman dulu. Film cowboy, film perang, horor, itu aja 3. Oh, kalau jadi koboi itu apa perasaan yang didapat? Wes ada gimana ya, naik kuda aja, bawa pistol, udah Rasanya gagah. Oh, gagah. Itu perasaan yang dirasain, butuh untuk merasa secure, merasa gagah, gitu kan? Saya ngeliat tentara gitu pakai gagah amat. Gagah ya. Berarti itu kayak hero ya. Kayak hero. Berarti secara psikologis kenapa senjata itu berarti merasa secure, aman, sama gagah. Oke, berarti gitu ya. Nah, sekarang ini sampai ke hutan-hutan tuh ngapain? Ya, berburu. Iya. Itu tuh apakah part bagian dari yang TNI tadi nggak jadi? Refreshing. Oh, refreshing. Ya. Rutinitas saya kan ada syuting, cari nuansa baru. Walaupun begitu kita berangkat hunting atau berburu nggak dapat apa-apa, nggak masalah. Kadang-kadang saya dibilang malah pemburu silaturahmi. Kenapa emangnya? Latihan nembak di Makodam Jaya pun penembak silaturahmi. Kenapa? Karena gini, begitu di lokasi itu saya nembak juga, enggak berburu juga, enggak, paling bercanda sama teman-teman gitu. Jadi yang penting bercanda-bercanda aja, ketawa-tawa. Dan bercanda-bercanda tadi itu berarti dengan rombongan orang-orang yang tadi itu dong, TNI, ya kan? Berburunya sama teman-teman aja. Sama teman-teman, karena kalau misalnya latihan nembak itu berarti berada di dalam lingkungan TNI. Di lingkungan TNI, berarti secara nggak langsung masih ada rasa banget keterikatan dengan yang tadi ya. Gitu loh. Oke, nah kemudian peralihan dari TNI menuju pelawak, itu kan jauh banget. Jauh banget. Terus gimana sih ceritanya? Kok bisa? Nah. Mungkin dari SMP. Awal karir saya benar-benar ngelawak mungkin SMP ya. Oke. Karena pada saat tempurung tadi belum. Oh, itu sebelum. Jadi ngelawaknya dari SMP. Oh, emang ngelawak dari SMP. Tadi yang kecil. Dari kecil SMP. Nah, di SMP itu saya kelas 1, kelas 1 SMP. Setiap hari Sabtu ada pramuka. Ada pramuka. Jadi setiap kelas diwajibkan untuk mengisi acara baik drama, vokal grup atau apapun. Nyanyi Ya, vokal grup dulu yang namanya. Nah, kebetulan kelas saya itu ngirim lawak dengan pemain 5 orang, minus saya nggak main. 5 orang. Dan pada hari H latihan 4 orang datang, yang 1 orang nggak datang. Begitu 1 orang datang kan saya teman kelas kan dukung kan, melihat mereka latihan. Begitu 1 orang nggak datang, ini yang 1 sama Budi, mana Budi?
Pak nggak datang Pak. Wah kenapa ini? Udah ngeliat-ngeliat. Edi Supono, kamu maju, Edi Supono. Saya emang namanya Spontan. Edi Supono. Aslinya ya? Aslinya. Panggil Edi Supono, kamu maju Edi Supono. Saya maju. Saya ngapain Pak? Kelawar sama teman-teman kamu ini. Ceritanya begini. Nah dalam pikiran saya gini, di rumah tuh orang tua dengan tetangga, dengan siapapun orang tua itu ngomongin Jawa banget, Jawa Purbalingga gitu. Oke. Nah siapa orang anak pikirannya? Nah dari situ saya pikir, wah, oh iya, gue pakai. Akhirnya gue pikir, Slang. gue pakai ini aja lah, logat Jawa lah gitu. Begitu main, ternyata pada ketawa-tawa. Lucu kamu, udah kamu si Budi nggak usah, gantiin si Edi Supono aja. Itu sial banget ya si Budi ya. Nah. Dia nggak masuk ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 tiap hari Sabtu ngisi. Dan itu udah bentuk sendiri ya dari SMP ya. Ada klub lawak gitu ya. Ada grup lawak. satu kelas doang itu. Oh, oke. Nah, Dan itu pun tahun 77 ada lomba lawak tingkat SLTP se-Jakarta Selatan dan kita SMP juara 1. di Jakarta Selatan ya. Lumayan tuh. Iya, grup SMP 56. Cuman grup SMP 56, lawak grup SMP 56 gitu aja. Iya, pokoknya ada lomba lawak SLTP se-Jakarta Selatan lah. Dan itu Juara menang 1, ya. menang. Nah, abis dari SMP gitu ada rasa nagih lagi untuk ngelanjutin SMA Nah, gitu. malah selepasnya. Dari itu kan saya daftar gagal ya udahlah. Akhirnya dari teman SMP itu yang grup lawak itu dia bikin grup, ikut lomba lawak Radio SK. Oh, mulai di situ ada SK-nya. Nah, dari Radio SK itu. Dan dia ingat saya, akhirnya saya diajak lagi, ngelawak lagi, mulai lagi di Radio SK. Itu berjalan, cuman akhirnya yang bikin grupnya namanya Domas pecah. Karena kita personilnya waktu itu saya, Eman 4 kawan, ada Ari, ada almarhum Juki. Eman diambil dengan Komar, Dery, Ginanjar, sama Eman. Nah, kita udah pisah. Berarti di Radio SK dari mulai SMA? Udah tahun 86 saya di Radio SK. Itu pas lagi apa tuh? Setelah lulus? Setelah lulus udah menikah malah. Oh, udah nikah. Oke, di Radio SK. Nah di Radio SK itu kan lucu banget ya dan terkenal banget gitu kalian di situ kan. Terus Mas Parto lagi tuh namanya adalah Edi Supono. Yeah. Itu tiba-tiba jadi Parto. Oh iya. Parto itu kan part 1. Jadi gini, begitu awal mulanya saya diajak rekaman, itu kan rekaman ya. Begitu nanti lu ceritanya dari kampung datang ke Jakarta, kita mulai gini, nanti kita tanya-tanyain gini, ya udahlah. Begitu tanya, Mas, sama Eman, Mas namanya siapa Mas? Tak dalam pikiran juga, kalau Edi Supono kecakapan. Soalnya ada Edi Sud, Edi Gomlo, ada Edi Sirutonga waktu itu lagi ini. Spontanitas aja Parto. Karena apa? Gue punya temen di waktu masih lagi ininya suka main-main itu namanya Warto gitu. Kenapa gue kepikiran Parto? Oh namanya Parto, iya. Nah mulai dari situ. Dengan sudah ngelogat itu tadi ya. Oh jadi memang bertahan ngelogat itu ya? Nah, iya. Jadi nama saja Parto Mas. Oh dari mana? Purbalingga. Oh kesini naik apa? Naik kereta. Nih ceritanya gitu. Terus gimana naik kereta? Iya Mas, saya kan dari stasiun Purbalingga itu di jendela ada yang jual semangka. Saya beli dari luar jendela gitu kan. Udah semangkanya gede Mas, begitu saya tarik itu semangka nggak masuk Mas ke jendela. Jadi dari Purbalingga sampai stasiun Senen saya pegangin nih semangkanya gitu. Sampai celana saya dicopet orangnya diemin aja gitu. Pada ngakak-ngakak ya. Jadi saya suruh cerita gimana dari Purbalingga, ya ceritanya begitu dah. Dari Purbalingga ada jual semangka saya beli dari jendela kan. Zaman dulu kereta segini segini. Beli agak muat. Jadi gue pegangin di cerita. Nah terus itu kan Mas Parto tambahannya belakangnya. Ada yang saya nambahin sendiri aja lah biar Siapa? Parto Siciliano. Tapi kenapa sih? Hebat ya? Kenapa sih Siciliano? Ambil dari mana tuh? Nggak tahu lah, filosofinya? biar ada Itali dikit lah. Itali kan belakangnya O semua, jadi Parto Siciliano. Oh, oke. Dan di situ saya ada namanya Hahihi, itu mungkin begitu pecah saya bekerja sebagai sekretaris studio. Eko sama Akri juga punya grup, cuma pecah juga, nyamperin ke saya. Oh gitu. Tok, gimana kalau bikin grup? Kita bertiga. Ya udah, namanya siapa?
Patrio, akronim dari Parto, Akri, Eko. Jadi Patnya Parto, Ri-nya Akri, O-nya Eko. Si Eko cuma di bagian O doang. Kesian ya dia. Kesian dia loh Mas. Oke, berarti namanya Patrio terbentuk di situ ya. Radio SK. Oke, dari Radio SK. Nah, kemudian itu berkembang dan sampai puncak banget, peak banget namanya adalah Ngelaba. Ada program Acaranya namanya Ngelaba. Nah, itu ceritainnya seperti apa sih bisa nyatu kayak gitu tuh? Maksudnya stasiun TV bisa ngambil. Oh ya, awalnya kita seperti tadi rekaman di Radio SK, jadi seminggu sekali. Nama acaranya juga sama, Ngelaba. Jadi kita rekaman di situ ada 4 segmen gitu kan. Sampai penonton itu kita keluarin. Jadi satu segmen penonton ya ruangannya sedikit sih ya. Jadi kita di atas gitu, di atas meja karena penonton ada. Begitu segmen satu habis keluar. Ganti penonton lain, itu bayar 1.000. Oh ya ampun. Jadi kayak menonton kita sampai ngantri. Waktu itu kita masih di Pasaraya, Manggarai. Jadi sampai tangga Pasaraya nungguin kita ngerekaman. Jadi segmen 1 selesai, ini keluar ganti yang baru. Penonton baru yang udah bayar 1.000, ini udah segmen 2 selesai ganti. Lucu banget sih. Nah karena mungkin sukses di Radio SK acara Ngelaba, diambil ke TV. Ya. Nah oke. Di antara bertiga itu siapa sih yang paling, kan namanya pelawak itu tuh siapa sih yang paling ego? Ego, yang paling ego ya tinggal ganti G-nya Maka aja. Oh gitu ya? Berarti Mas Eko. Tapi beneran Mas Eko berarti paling ego? Oh, waduh Mas Eko. Dalam arti kata gini, kalau Eko nggak mempunyai ego yang tinggi, Patrio nggak bakalan maju. Oh gitu, kenapa? Karena dia itu yang paling mau banget Patrio maju sampai dia kemana-mana usahanya. Kalau saya sama Akri mah tinggal ikutin aja, ikut gitu aja. Ya? Dia berarti dia yang leading ya? Dia yang lead. Oke. Dia motornya di Patrio. Motornya di Patrio. Dan yang paling lucu? Yang paling lucu kita berdua. Oh, iya. Saya sama Akri. Jadi Eko cuma bagian ketawain kita. Ya ampun, berarti ngelawaknya buat mereka, buat si Mas Eko. Coba lihat dari file-file Ngelaba lama gitu, pasti Eko yang paling ketawa. Karena memang saya sama Akri ngelawak buat Eko. Supaya dia bahagia. Tuh Mas. Karena sudah kerja keras buat kita gitu. Oh, dia yang jualan kali ya? Iya, dia yang kemana-mana gitu. Karena egonya Eko gitu. Oke, terus dari bertiga itu kok bisa pecah nih? Pecah nggak sih? Pecah sih enggak sih. Jadi apa tuh? Gini, grup pelawak manapun, kalau nggak eksis di satu stasiun TV, nggak punya rumah, ya nggak bakalan kelihatan ya. Kelihatannya bubar aja, padahal kita masih ada. Masih ada ya? Cuma ya, waktu itu kita punya rumah di TPI itu, ya eksis. Cuman begitu kita keluar, ya udah, akhirnya saya ditarik di sini. Yang bisa menyatukan grup yaitu TV, yang bisa memisahkan grup ya TV juga. Oh, gitu. Oke. Nah, untuk bisa ditarik sama TV kan pasti butuh diambil, ini orang cocok sama TV ini gitu kan. Berarti kan butuh kreatif, butuh lucu. Benar nggak sih seperti itu? Butuh lucu nggak sih sebagai pelawak nih? Ya, yang paling utama harus lucu lah. Kalau dibilang pelawak harus lucu. Nah, lucunya itu apakah natural? Kalau Mas Eko tadi, Mas Parto tadi kan bilangnya dari kecil masuk ke ngelawak nih. Itu berarti kan natural ya? Gini, ada pelawak yang memang sudah bakat. Ada pelawak yang karena bergaul dengan seorang pelawak jadi pelawak. Oh, bisa nular ya? Contohnya Akri waktu di Radio SK, dia itu sebagai SK-wan. Kalau SK-wan itu pendengar. Cuma begitu masuk ini jadi pelawak. Tadinya dia enggak, dia malah serius dan dia kayak punya teater gitu. Itu. Begitu ya kayak gini lah. Bergaul sama tukang minyak, bau minyak, bergaul sama tukang copet bisa jadi copet, bergaul sama perampok bisa jadi perampok, bergaul sama pelawak bisa jadi pelawak. Oh oke. Jadi memang udah tadi natural, emang ada juga yang belajar dari lingkungan ya. Nah, untuk bisa selalu melucu apa yang dilakukan? Siapa tahu ntar netizen pengen jadi pelawak juga, jadi komedian deh. Supaya bisa lucu tuh apa sih? Apakah harus belajar? Apakah harus baca? Apakah ngikutin perkembangan zaman? Terus seperti apa sih? Gini, Anda nggak bisa bawa mobil, ikut kursus menyetir kan, nggak bisa main gitar, kursus gitar. Terus apa aja yang membutuhkan keahlian memang mempunyai kursus-kursus tertentu. Nggak bisa main komputer ya kursus komputer. Cuman begitu nggak bisa ngelawak, kursus ngelawak. Ngelawaknya di mana? Nggak ada sekolahnya. Ada ya? Nggak ada.
nggak ada namanya sekolah lawak atau kursus lawak, nggak ada. Dan gimana caranya bergaul sama pelawak? Kita bukan memberikan pelajaran ngelawak, enggak, memberi pengalaman-pengalaman. Rata-rata gitu, memberi pengalaman. Gak harus, lu kalau ngelawak gini harus begini, enggak. Jadi kita pengalaman pribadi kita bagikan ke teman, oh jadi begini. Dan rata-rata yang ikut dengan kita jadi pelawak semua. Oh, yang tadi ngelaba Patrio tadi ya? Yang ikut kita, almarhum Budi Anduk, bukan pelawak, cuman karena bergaul dengan kita jadi pelawak. Ya di Sembako, tadi bukan pelawak, ikut sama kita jadi pelawak. Kiwil, tadinya bukan. Oh, dia bukan pelawak ya? Bukan, tadinya malah figuran di Ngelaba waktu itu. Begitu iya. ikut. Terus Dede Sunandar, dia bukan pelawak tadinya. Orang di OVJ dia kita ambil lagi jadi OB aja. Nah sekarang bisa ngelucu, karena apa? Bergaul komunitasnya, dia bergaul dengan pelawak. Oke, jadi dari situ pancingan dan dilatih ya? Ada yang talentanya memang dia pelawak, ada juga bukan. Karena lawak itu bukan yang nggak ada sekolahnya, cuman bisa dipelajari kok. Nah asal sekarang kita tahu. Mas Eko Mas Pato selalu ngajarin buat orang-orang yang baru itu ya? Nggak ngajarin, Jadi, cuma bagi pengalaman aja. Pas mereka gabung, mereka belum belajar, mau ngelatih mereka gitu, berbagi ilmu? Harus, seperti Alfa dia karena viral di viral, kita ajak. Awal mulanya sama sekali nggak bisa, dia agak bingung. Cuman kan kita, lu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ya udah, akhirnya sekarang udah ngoceh sendiri, udah berbagi ilmu. Udah sekarang mulutnya udah kayak Omas. Udah tadinya enggak. Tadinya enggak. Ya? Sekarang udah karena apa kita gembleng terus ya bergaul sama kita gitu. Nah itu nggak pelit berbagi ilmu. Kemudian berarti itu alasannya kali ya Mas, kok selalu bisa eksis sih, gitu loh. Karena tadi kan bukan karena faktor lucu aja gitu kan, langsung diambil sama TV lain. Dan ini bertahan loh. Itu sebenarnya resepnya apa sih bisa bertahan? Tadi satu mau berbagi ilmu, lainnya apa lagi sih? Apa ya? Satu. Ada faktor keberuntungan nggak sih? Faktor keberuntungan pasti. Satu juga jangan merasa senior gitu. Zamannya saya waktu itu ngelaba ya udah ngelaba. Jangan begitu zaman sekarang saya bergaul dengan Billy Gambin, woi gue senior enggak. Saya ngikutin zaman. Dan ada teman bilang, Tok, jarang orang booming 2 kali pada acara yang berbeda. Lu booming di Ngelaba waktu itu. Sekarang waktu OVJ booming lagi. Lu ada di situ. Cuman boomingnya gua itu bukan booming sendiri, ini tim. Cuman yang begitu naik kan Sule, Andre, Adis. Cuman kan gua ngikut aja. Gua merasa zaman gua udah lewat kok Ngelaba. Gitu. Jadi gua masih ada, tetap ada. Nah itu yang mungkin merasa gua dengan siapapun menyatu lah. Nggak merasa lu harus gini sama Anwar anak baru ya tetap aja saya. Tetap ya ngerangkul ya. Nah itu akhirnya ngerangkul berbagi ilmu, itulah selalu bisa eksis ya di dunia lawak ini sendiri. Tadi faktor keberuntungannya. Nah pasti. Aku pengen tanya gini, faktor keberuntungannya itu kan berarti kaitannya selalu diberi lebih. Mas suka memberi nggak? Kok sampai diberi lebih terus? Sedekahnya gimana? Apa yang kita tanam itu yang kita nikmati. Ya. Dari dulu mungkin saya suka nanam gitu kemana. Nah sekarang alhamdulillah dari zaman Patrio 12 tahun lah, begitu Ngelaba off dari TV, ternyata saya masih nyambung lagi di TV ini sampai sekarang. Alhamdulillah, mungkin ya karena apa yang saya tanam itu kali ya. Apa yang saya tanam. Berbagi. The more you give, the more you get. Mas Eko, Mas Patrio, saya Akri. Iya, tadi gue manggilnya Mas Eko aja. Ini kayaknya harus wawancara Mas Eko abis ini ya. Mas Pato, makasih banyak loh. Moga-moga ini menginspirasi banyak pelawak di sana atau komedi, stand up komedi, dan kemudian orang-orang yang ingin menjadi profesi seperti ini bisa dapat intisarinya. Makasih Mas. Sama-sama Mbak Oke. Nah demikian ya gambaran guys. Kalau misalnya kamu ingin membentuk sebuah profesi, kamu harus fokus serius dari kecil menggunakan kekuatan pikiran, perasaan, melibatkan berada di sana sehingga bisa jadi apapun yang kamu mau. Tapi tadi fokus. Nah kemudian selain fokus kamu juga harus down to earth ya, dimana kamu harus berbagi ilmu. Kemudian nggak boleh sombong serta sedekah yang banyak. Oke? The more you give, the more you get. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.